Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Al-A'raf ini 57 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya disebutkan peristiwa bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang membimbing Muslim Banu Israel ya, dari kesesatan, mengambil perantara ya, patung anak sapi yang terbuat dari emas sebagai perantara peribadatan kepada Allah ya. Jadi mereka itu memiliki paham materialis ya. Sehingga kepada Allah harus pakai perantara materi logam mulia gitu ya. Padahal baru ditinggal 40 hari Nabi Musa sudah meninggalkan dan lupa tauhid, di mana Allah yang sebagai tujuan ibadah, pengabdian, ketaatan, dengan Taurat sebagai standar ketaatan kepada Allah. Namun mereka disesatkan ya oleh Samiri. Itu baru ditinggal 40 hari saja sudah melenceng ini. Bagaimana kita yang ditinggal sudah berabad 100 hampir 100 1500 ya, 1500 tahun ini 15 abad ya. Maka tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Muslim Banu Israel. Maka hadirin rahimakumullah, itu pun dipilih oleh Allah untuk diterima tobatnya ya. Dengan syarat ya, waktub lana fi hadi dunya hasanah. Itu didoakan Nabi Musa, ya Allah tetapkanlah bagi kami fi hadihid dunya, di dalam kehidupan dunia yang sementara ini, hasanatan, kebaikan. Apa? Islam. Ya Allah tetapkan di dunia yang sementara ini cara hidup Islam. Jadi hasanah itu sebab ya, sebagai akibat nanti di akhirat ya. Wa fil akhirah, juga di akhirat ya Allah. Jadi standar keselamatan, kurikulum kehidupan ini seperti yang diminta Nabi Zakaria bagi generasinya ya. Assalamu alaihi yauma wulida. Jadi selamat bagi Yahya saat dilahirkan ya. Jadi lahir ini membawa Islam ya. Jadi apa? Assalamu yauma wulida wa yauma yamutu, dan selamat pada hari kematiannya. Kita mati harus membawa Islam. Seperti halnya kita dilahirkan dengan Islam kemurnian ya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada saat dibangkitkan hidup abadi. Itu kurikulum kita. Jadi standar sukses kita ini hidup dengan Islam, mati membawa Islam, bangkit ya, wa fil akhirati hasanah. Kemudian inna hudna ilaika, sesungguhnya kami ini kembali bertobat ilaika, kepada kamu. Sehingga ada tafsir yang mengatakan Yahudi itu dari kata inna hudna ilaika. Jadi perjalanan hidup mereka itu diwarnai berbagai macam bentuk penentangan kepada nabi-nabi. Jadi setelah Nabi Musa itu nabi-nabi banyak sekali itu ya. Itu ya.
Sehingga wayaqtulunan nabiyyin, orang Yahudi itu banyak membunuh nabi-nabi, manusia suci. Ya, itu pun dikasih peluang tobat, sehingga inna hudna ilaika. Setelah kami melanggar, ya, yang pelanggaran ini serius, ya, sehingga Nabi Musa memerintahkan apa? Yang mengetahui penyimpangan, ya, perantara nyembah Allah lewat patung emas anak sapi, itu harus membunuh. Ya, membunuh apa? Yang melakukan. Kenapa? Dia tidak mampu bertindak. Jadi harus membunuh. Siapa pelakunya? Itu. Ya, sehingga ada kata-kata waqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Nah, tapi ada yang mengatakan Nabi Musa mohon langit ini digelapkan, jadi masing-masing dikasih pedang untuk apa? Saling membunuh sesamanya. Kenapa? Kejahatannya begitu serius. Jadi mereka itu, masya Allah, Nabi Musa itu membebaskan Muslim Banu Israel dari penjajahan Fir'aun secara fisik, tapi secara kejiwaannya mereka itu masih belum terbebas dari jiwa-jiwa Fir'aun. Sebab di kemudian hari ketika mereka berkuasa menjalankan praktek seperti Fir'aun dulu yang dilakukan kepada mereka Bani Israel yang Muslim itu. Nah, sehingga banyak disebut dalam Al-Quran, ya Bani Israel itu mengingatkan, keturunan Nabi, kok bisa semacam ini kamu? Ya ahlal kitab, wahai yang faham kitab, kok bisa semacam itu kamu? Itu ya. Nah, ketika disebut Yahudi Nasoro itu sudah murtad dari Islam yang dibawa nabi-nabi Banu Israel, jadi Yahudi, jadi Nasoro. Qala, Allah menjawab, adzabi, hukumanku, usibu bihi, aku timpakan dengan hukuman itu man asya'u, siapapun yang aku kehendaki. Itu ya. Dengan apa? Dihukum di dunia dengan ditegakkan penegak hukum. Kalau enggak, ya akan mendapatkan sanksi-sanksi langsung dari Allah. Makanya tadi yang terlibat penyembahan patung anak sapi itu dieksekusi supaya apa? Bersih menghadap Allah tanpa noda dosa. Namun warahmati, sayangku itu wasiat kulla syai'in, meliputi segalanya. Berarti Allah itu apa? Mana yang bengis? Manusia yang menghukum tanpa sayang, Allah menghukum itu loh atas dasar sayang. Kenapa? Murka Allah itu masih dikalahkan oleh luasnya rahmat Allah. Itu ya, makanya Allah itu tidak dirugikan apapun atas kemaksiatan hambanya. Ya, seperti halnya Allah tidak pernah dimuliakan dengan ketaatan hambanya. Allah tidak dapat apa-apa itu. Justru dibalik dosa-dosa itu Allah menyediakan tobat, dan ketika bisa tobat itu posisinya jauh lebih baik melebihi sebelum berdosa. Itu ajaran Islam itu ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segalanya. Manusia itu dosa, tapi tidak ada yang mampu mengalahkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang kita sembah itu. Namun ada syarat, fasa'aktubuha, akan aku tetapkan rahmat itu lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang menjaga diri. Waqo itu kan menjaga, waqo yaqi itu menjaga. Ya, menjaga dari apa? Yang bahaya. Ya, bahaya saat dilahirkan, saat mati, saat kebangkitan. Bahaya itu bukan jangka pendek tok. Itu ya, kita rugi kalau mengejar terhindar dari bahaya jangka pendek, lupa menjaga penjagaan Allah. Jadi Allah melarang itu penjagaan itu. Seperti hanya Allah merintah supaya kita terjaga dari diperintah dilarang nafsu. Itu ya, jadi tidak usah digoda setan, tidak usah diperintah dilarang setan. Selera kita ini bahaya. Buktinya apa? Yang dilarang itu masih kita sukai, cari kesempatan melakukan. Yang diperintah cari celah-celah untuk ditinggalkan.
Hadirin rahimakumullah, itu manusia asli itu semacam itu. Makanya kalau kita terbiasa naluriah senang tidak senang ini dikendalikan oleh hukum Islam, nanti kita akan jinak kepada pengendalian Allah itu. Jadi syaratnya rahmatku akan aku sediakan, ku tetapkan bagi orang-orang yang menjaga dirinya dengan sistem penjagaan larangan, hati-hati loh, jangan. Perintah, hati-hati, jangan ditinggalkan. Yang kita punya standar kan. Jadi Allah itu gaib, tapi standarisasi selamat itu tidak gaib, bisa dibaca. Ya, sebelum Al-Quran ada Injil, jauh sebelum Injil ada Taurat, jauh sebelum Taurat ada wahyu-wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabi. Itu sistem pengaman itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakatnya, hak harta. Supaya apa? Kita tidak dikuasai seneng harta. Maka harus ada persentase di dalam harta kita ini bukan milik kita, tapi itu hak fakir miskin. Sebab manusia itu kalau sudah dikendalikan harta, itu ya hari ini yang terjadi perang itu bukan negara melarat itu. Jadi perang itu bondo, butuh bondo. Tidak mungkin kalau tidak negara kaya. Pertahanan pangannya harus kuat, pertahanan militernya harus kuat, saling membunuh. Itu sudah cukup bahwa manusia itu bukan karena kemiskinannya, ya, tapi senang dunia. Sampai Rasulullah mengatakan gini, hubbuka syai' tu'mi wa tusimmu, cintamu kepada sesuatu itu cenderung membutakan, menulikan. Pokoknya kan itu kan, pokoknya senang segala apapun dipakai. Yang penting tidak senang, semua cara dipakai supaya terhindar dari tidak senang. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dunia itu baik gitu. Jadi dunia itu disebutkan khair. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia itu li hubbil khair, buat cinta dunia ini lasyadid, benar-benar teramat sangat. Tidak usah digoda setan sudah. Dengan senang tidak senang itu manusia akan memperturutkan kehendak senang tidak senangnya. Apa perlu setan itu ya? Setan itu hanya goda, tidak bisa menyesatkan. Setan itu hanya apa? Memprovokasi. Itu loh, ada senang, rebutan. Itu ya, sehingga lupa cara mengambil kesenangan. Seketika kesenangannya didapat, lupa cara menggunakannya. Nggak perlu digoda setan masalah cinta ini. Sehingga Rasulullah SAW itu ya menegaskan bahwa kita ini butuh pembekalan di dalam mengambil senang, menggunakan senang, sehingga tidak bersenang-senang. Maka wa yu'tuna zakah, supaya kita terbebas dari senang harta itu. Kemudian walladzina, dan orang-orang hum, mereka itu ya bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami yu'minun, menaruh kepercayaan. Jadi orang-orang yang percaya kepada larangan Allah itu memang benar-benar bahaya. Perintah Allah itu memang benar-benar menyelamatkan. Jadi tidak cukup kita hanya baik ya saja, meninggalkan larangan baik, menjalani larangan buruk, meninggalkan larangan buruk, meninggalkan perintah buruk, menjalani perintah baik. Apa mesti benar? Oh, bukan perintah larangannya Allah itu ya. Saya dilarang oleh nafsu saya, nah, itu ya. Ini nafsu kok. Saya diperintah oleh nafsu saya. Oh, nafsu kok. Tapi nafsu ini hasrat, tabiat, senang tidak senang, itu ada standar larangannya. Mana itu diturunkan? Selagi standarisasi larangan perintah benar salah itu bukan dari Allah, pasti relatif. Kenapa? Digali oleh yang serba terbatas. Makanya benturan. Sekarang kan benturan nilai, rujukan. Apakah benar baiknya? Apakah salah buruknya? Kan itu sekarang itu ya. Loh, kalau itu negara benturan apa enggak? Versi komunis itu yang benar itu ajaran komunis. Versi kapitalis itu enggak. Gitu ya. Nah, jadi mulai dulu perang-perang klasik yang terjadi sampai perang modern hari ini, itu masing-masing manusia
ingin meletakkan standar kebenarannya untuk dipaksakan kepada yang lainnya, makanya dipaksa kan itu katanya. Ya, kemudian siapa itu? Nah, ini syaratnya itu. Jadi Muslim Banu Israel ya akan mendapatkan limpahan rahmat Allah ya dengan ajaran apa? Menjaga diri dengan ajaran Islam, kemudian menunaikan hak-hak hartanya. Alladzina yattabi'unar rasul. Ini syaratnya Yahudi aman itu mengikuti Rasul ini. Selagi tidak berbalik, dia tidak akan pernah merasakan keamanan di muka bumi ini. Itu ya. Justru dulu yang menjadi korban pembantaian Banu Israel, hari ini dia yang melakukan tindakan Fir'aun. Dulu kan jadi korban kejahatan Fir'aun, sekarang yang melakukan tindakan Fir'aun itu ya. Di dunia kan terbukti ya. Sampai tidak ada tempat yang paling nyaman. Pada zaman Hitler menjadi warga-warga yang diburu oleh Nazi Jerman. Sekarang minta negara khusus. Nah, hadirin rahimakumullah. Sehingga di dalam Al-Quran surat Isra ya, surat Isra akan membuat kerusakan kedua kali, ini mungkin ketiga kali ini sudah. Itu ya, wallahu a'lam, ini akhir zaman itu ya. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, syarat mereka aman dapat limpahan rahmat Allah, alladzina yattabi'unar rasul, orang yang mengikuti Rasulullah. Siapa? An-nabiyal ummi, ya nabi ummi. Ummi itu bukan orang tidak cerdas, cerdas, saking cerdas. Nah, tidak butuh baca tulis untuk transfer pengetahuan. Jadi ummi itu memang tidak bisa baca tulis. Kenapa tidak butuh baca tulis? Wong mendengar langsung hafal ya. Apalagi melihat, itu ya, apalagi melakukan sendiri, itu ummi itu ya. Untuk supaya apa? Supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu rekayasa hasil kreativitas fikir Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya, jadi dihalangi dari bicara bahasa tulis. Memang dihalangi oleh Allah. Supaya apa? Ini murni. Ya, tidak saja isinya murni, murni suci dari tujuan. Dituduh. Kalau sesuatu yang dituduh kan tidak murni, terintervensi oleh keraguan kan ya. Sesuatu yang diragukan berarti cacat apa enggak? Walaupun belum tentu ya. Maka yang membawa itu malaikat amin, ya, anzalahu ruhul amin, ruh yang dapat dipercaya. Jadi beritanya tidak berubah. Kalau reporter kan enggak, kadang-kadang di jarak bulan sudah berubah, apalagi dibayar berubah, beritanya berubah. Itu ya, Allah itu yang maha suci dari kepentingan. Allah melarang tidak punya kepentingan apapun. Seperti hanya Allah merintah tidak punya kepentingan. Itu semata apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sayangku itu meliputi segalanya. Ketika Allah melarang itu sayang Allah. Ketika Allah merintah itu sayang Allah, melebihi sayangnya orang tua kita. Maka disampaikan sayangnya kepada malaikat yang suci dari merubah-rubah, kepada Rasul yang amin. Amin itu dapat dipercaya. Sebelum jadi nabi, kaumnya sudah mengatakan menggelari Al-Amin ya. Jadi gelar Al-Amin itu bukan dari Allah ya. Itu ya, Al-Amin itu dari kaumnya. Muhammad Al-Amin. Al-Amin itu yang tidak boleh didustakan. Nuduh dusta yang tidak boleh. Itu waktu kecilnya itu. Nabi belum jadi nabi, belum dewasa. Itu dipercaya menyelesaikan kemelut kaumnya. Yang kalau ini tidak selesai akan terjadi perang suku. Ketika apa? Mengembalikan Hajar Aswad itu. Masing-masing suku kepingin meletakkan ini. Mau perang itu. Rasulullah itu punya ide cemerlang. Ya, kaumnya yang menilai siapa orang yang pertama kali masuk Ka'bah. Itu ya, coba tempat itu dihormati. Pernah diinjak Rasulullah itu. Dan tidak mungkin, suku-suku tidak mungkin, Rasulullah itu. Itu yang berhak menyelesaikan. Rasul Muhammad selesaikan ini. Kenapa? Engkau terkenal orang-orang sebagai orang yang dapat dipercaya. Maka sorbannya orang Nabi itu digelar, Hajar Aswad diletakkan di tengah, kepala suku megang pucuk-pucuk seluruh tepi sorbannya Nabi. Rasulullah yang meletakkan. Dan itu selesai itu ya. Masya Allah itu Rasulullah gitu.
Jadi tidak bisa baca tulis bukan mengganggu kecerdasannya. Memang tidak butuh sarana transfer ilmu dengan membaca dan menulis. Itu maknanya ummi itu gitu. Tapi makna ummi itu bisa bermakna keibuan. Iya, nabi yang keibuan. Sehingga disebutkan dalam Quran, qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan yang senafas dengan kamu. Anfus itu senafas. Rasulullah itu gak senang, juga tidak senang untuk umatnya. Rasulullah senang juga untuk umatnya. Itu ya. Azizun alaihi ma'anitum. Terasa berat bagi jiwa Nabi yang menyulitkan kamu itu Rasulullah. Harisun alaikum, punya ambisi kuat menyelamatkan kamu itu Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman itu teramat belas kasihan dan sayang. Pada raufur rahim itu sifatnya Allah ya. Itu diletakkan pada Rasulullah, sayang kepada kemanusiaan hari ini dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, sehingga apa? An-nabiyal ummi. Siapa nabi ummi itu? Alladzi yajidunahu, yang mereka dapatkan hu nabi ummi itu maktuban, tercatat. Ya. Sifatnya gimana? Bukan sekadar sifatnya, sampai posturnya disebutkan. Itu ya. Dadanya bidang, di pundaknya ini ada stempel kenabian. Itu ya. Kemanapun dia mengarah, awan selalu menaungi. Itu dalam Taurat, dalam Injil itu ya. Konon ketika Rasulullah diajak berdagang ke wilayah-wilayah Romawi Persia, itu ada seorang rahib Yahudi, rahib Nasoro. Ini orang ini kok, anak ini luar biasa ya. Iya. Ditanya kepada pamannya, siapa itu? Itu anak saya. Tidak mungkin. Nabi akhir zaman ayahnya meninggal saat kecil. Iya, saya ini pamannya. Bisa dicosi gitu. Itu ya. Cepat bawa pulang keponakanmu ini. Sebab ini menjadi incaran Yahudi pada zamannya. Jadi mulai dulu itu Nabi sudah terancam itu ya. Kenapa? Kehadirannya sebagai sebuah ancaman. Itu ya. Apa mana? Oh, kalau Nabi dipatahin, apa mana yang lainnya? Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Benar-benar kamu akan dapatkan orang yang paling sengit permusuhannya kepada orang beriman. Ranking pertama Yahudi dan orang-orang musyrik. Masa Allah salah? Tidak mungkin Allah salah itu. Makanya tidak senang Quran, karena Quran itu membongkar ya keculasan mereka. Itu ya. Nah, kembali kepada ini. Jadi yajidunahu, mereka dapatkan nabi ummi itu maktub, tercatat dengan jelas indahum ya di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan Injil. Jadi Taurat Injil itu kitab muslim pada zamannya yang menerangkan standar keselamatan saat dilahirkan, saat kematiannya, saat kebangkitan di hari kiamat nanti. Itu kurikulum kita. Itu ya. Nah, kalau kita tidak memahami konsep keselamatan Al-Quran, bagaimana? Mintanya selamat, tapi konsepsinya tidak dipahami. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah itu sebab, wa fil akhirati hasanah itu akibat. Makanya doa Nabi Musa, waktub lana fi hadid dunya hasanah wa fil akhirah, itu doa nabi-nabi. Ya'muruhum, apa tandanya Nabi itu? Ya'muruhum, aktif memerintahkan mereka bil ma'ruf, hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang dikenal. Yang dilarang itu akal sehat mengatakan bahaya itu. Dan ketika dilaksanakan aib. Itu ya, Sayyidina Abu Bakar ya, sebelum Islam tidak zina. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tidak zina. Lu kenapa kau tidak minum minuman keras? Ketika saya melihat orang mabuk, auratnya kelihatan, saya mau lu mabuk. Itu akal sehatnya mengatakan gitu. Itu ya. Kenapa kamu tidak berzina? Saya tidak suka wanita kita dizinai orang. Itu ya. Makanya saya tidak berzina. Itu akal sehat kan gitu kan. Makanya orang yang paling terbelakang waktu itu berpikir, ya, bagaimana kau mengenal Muhammad? Gampang saya mengenal Muhammad. Tidaklah dia melarang sebuah larangan yang akal mengatakan sekiranya diperintah.
Berlawanan dengan Allah. Tidaklah Rasulullah Muhammad itu memerintah, yang akal mengatakan kenapa tidak dilarang. Jadi akal sehat itu membenarkan bahwa larangan perintah Allah itu memang itu yang dibutuhkan orang. Sampai Nabi itu mengatakan ini, Nabi, saya masuk Islam tapi saya punya syarat. Ya tidak apa-apa. Iya, apa syaratmu? Satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Apa itu? Berzina, Nabi. Benar tak kamu? Terus ditanya Nabi, kok umpamanya ibumu dizinai orang, mau kamu? Akan saya bunuh orang itu. Kalau istrimu gimana? Kalau putrimu dizinai orang gimana? Saya akan bunuh. Lu kamu tidak mau terhadap dirimu jadi korban, kenapa kamu menjadi pelaku kejahatan orang lain? Mungkin yang kamu zina itu anaknya orang, bukan anaknya kera kan? Mungkin bininya orang, mungkin putrinya orang, mungkin ibunya seseorang. Itu Bang, ma'ruf itu yang dikenal akal sehat. Maka disebutkan kebaikan. Ma'ruf itu yang dikenal oleh akal sehat manusia. Ya. Itu wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum, dan melarang, mencegah mereka anil mungkar, dari hal-hal yang dimungkari, yang diingkari oleh akal. Itu ya. Sampai si Arab gunung mengatakan yang paling tidak mengenal pendidikan kota waktu itu. Bagaimana kau mengenal Muhammad bahwa itu seorang nabi? Itu tadi. Tidaklah dia merintah sebuah perintah yang akal menggugat, kenapa tidak dilarang? Atau sebaliknya, tidaklah mereka melarang kecuali yang akal mengatakan kenapa tidak diperintah. Artinya apa? Memang itu larangan. Apalagi Al-Quran ini membuka ruang untuk apa? Dibaca. Ada kitab yang menyuruh dibaca. Lu kalau ada turun seluruh diperintah dibaca, berarti apa? Ini siap dikritisi. Itu ya, baca ya. Itu ya. Jangan sekedar mendengar tidak seperti membaca, membaca tidak seperti mempraktekkan sendiri. Makanya disebut al-bayan. Quran itu bayan, penjelasan. Tidak mungkin sebuah penjelasan tanpa dibekali argumentasi logis kenapa dilarang. Tidak mungkin disebut bayan, penjelasan, kalau memang tidak bisa dijelaskan. Ya, hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Wa yuhillu, ahalla yuhillu itu menghalalkan, memberikan status halal lahum bagi mereka at-thayyibat, hal-hal yang baik. Itu ya. Ayo sekarang larangan Quran. Yang dilarang Quran boleh diteliti. Itu tidak thayyibat. Itu tidak thayyibat. Dan di antara ibadah kepada Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, dikaitkan dengan iman. Hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik. Masa Allah memerintah makan baik dan disediai? Tak bohong lah. Iya, wajib sekolah bayar. Ya tidak cocok, wajib sekolah itu tidak bayar. Jadi ma razaqnakum, yang Allah beri, yang Allah resikan kepada kamu. In kuntum, dengan syarat in kuntum, jika keberadaan kamu iyahu ta'budun, hanya patuh kepada Allah. Loh, kalau makan, kenapa disebut makan? Karena makan itu memenuhi kebutuhan sangat primer sekali. Itu ya, orang punya rumah mewah tidak makan ya mati. Orang bersandang mewah tidak makan ya mati. Itu artinya kalau diteruskan, bersandanglah yang baik, berpapanlah yang baik, makanlah yang baik. Jadi diambil yang paling penting, itu mewakili kebutuhan-kebutuhan sekundernya, apalagi tersiarnya. Kembali kepada ini. Wa yuharrimu, dan memberikan status haram alaihim, atas mereka, al-khobaitha, yang buruk-buruk, seperti bangkai dan lain-lain. Ini khobais. Itu ya. Lah apa makan tikus itu? Tikus kan tidak ada larangan. Lah apa makan tikus? Ayam masih murah. Itu ya. Gimana makan anjing gimana? Kenapa kok sulit-sulit? Islam itu tidak menyulitkan kok. Itu ya. Bagaimana makan ular? Kenapa harus makan ular?
Wong thayyibat enggak terbatas. Itu cara beragama. Jadi kalau kita jangan terlibat perdebatan-perdebatan yang justru dengan perdebatan itu malah sulit beragama. Itu ya. Bagaimana wal aghlala ini? Wa yadau anhum israhum, dan meletakkan dari pundak mereka israhum itu apa? Beban-beban. Nek terpaksa tidak apa-apa makan tikus. Itu ya. Tapi insya Allah umat Rasulullah Muhammad SAW ya tidak akan tercipta semacam itu. Sebab Rasulullah pernah berdoa ya, hindarkan umatku dari kelaparan. Berarti apa? Umat Rasulullah dihindarkan dari semacam itu, krisis pangan itu. Kembali kepada ini. Wal aghlal, dan belenggu-belenggu ya, allati kanat alaihim, yang menimpa mereka. Jadi sebelum ajaran Taurat, Injil, sebelum Quran itu sulit itu ya. Kalau orang haid megang ini najis, makanya wanita haid di penjara kayak makan gitu, piringnya najis. Nah ini bandara lah najis semuanya itu, ke standar, ke terminal orang haid kena najis kabeh. Islam tidak semacam itu, dilarang hanya untuk sholat, puasa. Setelah selesai melakukan secara sempurna. Itu ya, orang dulu itu sulit ya. Kemudian bukan sekedar percaya ya, falladzina amanu, dan maka orang-orang yang mempercayainya, Banu Israel, yang sudah jadi Yahudi, yang sudah jadi Nasoro, kembali kepada konsep ajaran Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mengajarkan apa? Ya Taurat. Nabi Isa mengajarkan apa? Injil. Itu kitab muslim, panduan hidup muslim pada zamannya. Maka falladzina amanu, siapa yang mengimaninya, wa azzaruhu, dan memuliakannya. Mereka apa? Memuliakan Rasulullah. Yahudi tidak mengakui Rasulullah, Nasoro tidak mengakui Rasulullah Muhammad, Yahudi tidak mengakui Nabi Isa kecuali anak zina. Siapa yang adil dalam masalah ini? Muslim. Itu ya. Wa nasoruhu, dan menolongnya. Jadi menghormati, menolong Rasulullah Muhammad. Wattaba'u, dan mengikuti nuro, cahaya Quran ini ya, cahaya itu. Alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan menyertai Rasulullah. Ini panduan hidup, pendamping hidup. Kalau kita hidup tanpa pendampingan Al-Quran, sudah dapat dipastikan tujuan meraih kebahagiaan itu sia-sia, tidak akan didapatkan. Kenapa? Panduannya tidak difahami. Makanya fit dunya hasanah itu panduannya Quran. Seperti halnya Muslim sebelumnya, panduannya Injil, Taurat, dan kitab-kitab wahyu yang Allah berikan kepada para nabi. Ya. Ulaika, mereka lah humul muflihun, mereka lah al muflihun, orang-orang yang bahagia. Muflih itu orang yang sukses, bahagia, terhindar dari yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, menggapai yang diinginkan. Itu Quran itu. Sayang umat Islam ya, dikasih modal kehidupan yang melimpah. Itu para ekonom dunia itu mengatakan gitu. Taruhlah kekayaan alam itu 100%, 85% itu di negara-negara muslim. Tapi pembekalannya tidak pakai Quran. Akhirnya apa? Dikuras oleh mungsuhnya. Nah, kita hanya dijatah ini saja. Negaranya disekat-sekat jadi negara kecil supaya apa? Keamanannya tergantung kepada negara-negara besar. Jadi rezekinya di ngunu sewenang ini. Loh, yang diberikan kepada kamu itu kekayaan yang dikeruk di negeri muslim itu. Ini ya. Negara kita kan kaya utang. Loh, ngunu sukses. Kalau utang enggak usah belajar, enggak usah belajar ekonomi. Pandai utang. Lho ngene iku sewenang kemajuan dari. Ya maju utangnya.
Jadi muflih, ya, muflih itu orang yang beruntung, sukses. Lahir membawa Islam, mati membawa Islam, bangkit dengan membawa Islam. Itu cita-cita Nabi Zakaria dulu, dan itu nabi-nabi. Assalamu yauma wulida, selamat saat dilahirkan. Wa yauma yamutu, saat Nabi Yahya dimatikan. Wa yauma yub'atsu hayya, dan selamat dengan membawa Islam saat dibangkitkan, ya, di hari kiamat nanti. Itu kurikulum kita. Ayo coba, standar sukses mana? Kalau kita memandang standar sukses itu menguasai dunia atau dikuasai dunia, realitanya mereka itu bukan menguasai dunia. Oh, merusak dunia kok menguasai. Itu ya, mereka itu dikuasai dunia. Orang yang dikuasai dunia tidak akan pernah merasakan ketenangan. Itu ya. Tapi konsep khalifah itu menguasai dunia. Itu ya. Nah, makanya pembekalannya Al-Qur'an. Makanya ini, kul, tegaskan Muhammad. Ini syaratnya Rasulullah Muhammad. Kalau dapat kebahagiaan, syaratnya harus mengikuti, ya, bukan sekedar mengikuti, ya, menghormati, menolong perjuangannya, dan mempercayai, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan. Itu nur cahaya. Loh, kalau manusia dibimbing oleh suka tidak sukanya, itu kegelapan. Maka kul, tegaskan Muhammad, ya ayyuhan nas. Kalau dulu kaum nasional masian. Tapi kalau Rasulullah, ya ayyuhan nas, menungso kabeh. Manusia seluruhnya, semua jenis manusia. Ini sesungguhnya aku, Rasulullah Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepada kamu, jami'an, semuanya. Jadi kafirnya orang kafir hari ini bukan tidak percaya Allah, tidak menghormati Rasulullah Muhammad, tidak menolongnya, tidak mengikuti Al-Qur'an yang dibawa. Itu standar penilaiannya. Itu ya. Loh, kalau umpamanya kita dikafirkan orang kafir gimana? Ya memang alhamdulillah dikafirkan orang kafir. Kenapa? Saya tidak menghormati perilaku kafir. Saya tidak mengikuti pedoman hidupnya, pun saya tidak menolong ajaran kafir. Tapi kita kan senang ya. Alhamdulillah orang kafir tidak mengkafirkan saya. Lu mana senang? Kalau kita tidak dikafirkan oleh orang kafir, berarti apa? Standar hidup kita sama. Itu ya. Nah, kembali kepada ini. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang Allah yang mengutus saya itu. Siapa yang mengutus saya kepada kamu semuanya itu? Baginya kerajaan langit dan bumi. Ayo, jangan ponga-ponga bikin standar hidup memperhamba Kalau raja itu kan hamba, ada punya hamba kan ya. Kita ini punya raja. Qul, tegaskan Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Bi Rabbin nas, pengatur manusia. Rabbil alamin ini kan pengatur alam. Malikin nas, rajanya menungso. Kita punya raja yang berhak memperhamba kita, itu Allah. Ilahin nas, tujuan manusia. Itu ya, disuruh berlindung. Jangan sampai kita dikuasai, diperalat, diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. La ilaha illa huwa, tiada ilah. Makna ilah itu apa? Diterjemahkan Tuhan. Allah ya'lahu itu artinya apa? Yutiu, mentaati. Allah ya'lahu itu artinya istajaro yastajiru, berlindung. La ilaha, tiada tempat berlindung kecuali Dia. Ya. Allah ya'lahu itu artinya apa? Pengayom. Tidak ada ajaran yang mampu mengayomi kedamaian batin kita kecuali ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Itu ya, hadirin rahimakumullah, sehingga la ilaha illallah itu kalimat lahir membawa itu, kita mati harus membawa itu, bangkit membawa itu. Ini rupa kurikulumnya, rupa. Makanya namanya Yahya. Yahya itu apa? Yang hidup. Ya, jangan sekedar hidup seperti hidupnya tumbuhan dan binatang,
tapi kita hidup dengan sebenarnya, kita punya bobot nilai muslim saat lahir, muslim saat mati, muslim saat kebangkitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha, tiada Tuhan illa huwa, kecuali hanya Dia. Yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu, dan yang mematikan. Loh, kalau kita tujuan hidup ini hidup, tidak mungkin orang mati. Itu ya. Apa sih sebab kematian itu? Hidup. Sakit, ono yang sakit tidak mati, tidak sakit ya ada yang mati. Itu ya. Kaya tidak mati. Melarat ya tetap mati. Itu ya. Kita hidup ini untuk yang menghidupkan kita, dan itu pula yang mematikan kita. Makanya pesannya apa? Kamu hidup membawa Islam, nanti mati membawa Islam, bangkit harus membawa Islam. Itu program hidup kita, jangan lupa. Dan itu pembekalannya dalam Al-Quran. Sukses itu yang mana sih? Kita takut gagal. Gagal yang mana? Gagal jangka pendek masih diperbaiki. Katakan kamu sukses menguasai dunia, tapi tidak muslim, itu gagal itu. Itu ya. Tapi apapun di dunia ini kamu tidak copot dari Islam, itu sukses. Itu ya. Coba pelatihan kayak kan jangan takut gagal. Wis gagal kok takut gagal. Hidup tanpa Islam kok takut tidak sukses, sudah gagal itu ya. Anak-anak kita kan dididik di dunia bisnis, kamu jangan takut gagal, hati-hati ya. Lalu kamu sembrono tidak takut gagal, dikuasai itu ya, akhirnya ditipu. Naudzubillah min dzalik. Maka yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Tujuan hidup kita itu bukan hidup, seperti hanya tujuan hidup kita bukan mati, tapi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Itu punya ajaran hidup, pembekalan hidup. Maka fa'aminu, maka percayalah. Itu ya, kamu percaya kepada Allah, tapi standar kepercayaan tidak memakai yang Allah turunkan Islam, itu sama dengan tidak percaya. Maka aminu bi, percaya dengan dasar apa? Allah. Wa rasulihi, percaya dengan dasar rasulnya. Siapa itu? An-nabiyil ummi, diulang lagi, nabi yang ummi. Bukan bikin ajaran, nulis saja tidak pernah. Menuangkan pikirannya dalam tulisan tidak pernah. Syarat menuangkan pikiran dalam tulisan itu harus bisa nulis. Harus transfer ilmu lewat baca karya tulis. Rasulullah tidak pernah itu. Itu ya. Alladzi yu'minu billah, yang nabi tadi beriman kepada Allah, wa kalimati, dan kalimatnya. Ada yang mengatakan kalimat itu Nabi Isa. Percaya Nabi Isa itu utusan Allah, membawa Injil, agamanya Islam. Iya ya. Wattabi'u, maka ikuti dia Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita mencari petunjuk tanpa Al-Quran, tidak akan pernah sampai pada tujuan terbimbing. Hari ini dunia perang bukan karena Islam. Itu ya. Mari kita saksikan perang dunia pertama yang kita kenal dalam sejarah. Pertama, kedua, sampai perang menuju perang dunia ketiga. Siapa yang melakukan? Muslim? Bukan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, la'allakum tahtadun. Sudah saya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma ansur alal kafirin. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jama'atahum wa qallil adadahum. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi